Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi memberikan syarah terhadap Sahih Muslim, beliau mengatakan, ya kan, kesimpulan tentang pakaian celana atau gamis. Bagaimana kesimpulan? Beliau buat kesimpulan karena banyaknya, ya kan, hukum. Memang ada ulama secara mutlak mengatakan di bawah itu haram, ya kan, tapi tidak banyak. Jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan ini rinciannya. Pertama, kalau seandainya sesuatu itu di bawah dari mata kaki, pakaian kita di mata kaki, dan dalam keadaan sombong dengan penuh angkuh, karena dahulu raja-raja kalau pakaian mereka itu jauh, apa, kayak orang pengantin, anak orang pengantin, ya, perempuan, apa namanya, dia itu di panjang-panjang, menunjukkan bahwa dia sombong. Seperti itu di zaman-zaman Romawi, Persia. Maka Rasul mengatakan orang seperti itu adalah neraka. Kenapa demikian? Karena memang sombong, menunjukkan dia orang kaya, dia hebat. Seperti itu, banyak pengikut. Seperti itu konteks daripada hadis tersebut. Maka kalau sombong, maka baru haram. Yang kedua, kalau seandainya tidak sombong, ya kan, di bawah mata kaki, tidak sampai kepada haram, hanya makruh tanzih, ya kan, tidak masalah. Artinya kita tidak berdosa. Orang tidak berdosa kalau pakaiannya di bawah mata kaki, apa pula dosanya? Tidak ada dosa. Jangankan demikian, orang pun kalau di atas mata kaki pakaiannya lalu sombong, itu juga berdosa. Oh, pakaian kami seperti ini sunnah, kalian tidak sunnah, haram. Itu lebih dosa lagi. Menuduh orang melakukan dosa, dia yang merasa suci, itu lebih haram lagi. Kemudian yang ketiga adalah kalau seandainya bertepatan dengan mata kaki atau di atas mata kaki sedikit, maka ini jais saja, ya kan? Kemudian yang keempat disebutkan oleh beliau, oleh Imam Nawawi, agak di atas mata kaki sedikit lagi, maka ini adalah kesunahannya. Seperti itu. Saya tidak mengatakan wajib bapak ibu untuk memakai mata kaki, pakai di atas kaki, tidak. Saya hanya menjelaskan hukum demikian. Artinya para ulama menjelaskan hadis ini sesuai porsinya, yaitu bahwa di bawah mata kaki tidak haram secara mutlak, dia muqayyad. Haramnya kalau sombong, kalau tidak sombong maka tidak haram. Lebih haram lagi kalau mengatakan orang-orang yang melakukan dosa. Ini orang-orang pakaian mereka isbal, maka haram dosa. Ini lebih dosa lagi. Yang menuduh orang selalu berbuat dosa. Itu kira-kira ibu, ya kan? Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah Pak Ustaz, ya? Pertanyaan tentang kisah Israiliyat. Ayah ibu sekalian, apa itu kisah Israiliyat? Jadi kisah Israiliyat adalah kisah yang tidak berasal daripada Islam, namun dibawa oleh orang-orang yang masuk Islam. Umpamanya ada para sahabat Rasulullah yang sebelumnya mereka adalah beragama Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka masuk Islam, mereka menyampaikan berita-berita yang itu ada sebelum, ya kan, atau cerita itu mereka temui pada, ya kan, agama mereka Yahudi dan Nasrani, bukan sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah berita Israiliyat. Dan itu banyak di kisah-kisah Nabi, banyak itu di kisah-kisah para sahabat atau diberitakan oleh para sahabat. Lalu bagaimana kita menyikapi berita-berita Israiliyat terlebih yang tersebar? Maka tuntutan tentang Israiliyat ini sebetulnya telah dikatakan dalam oleh hadis Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Berita Israiliyat itu kalau dia bersesuaian dengan syariat maka diambil. Kalau tidak sesuai dengan tidak dengan syariat, tidak sesuai dengan syariat maka jangan ambil. Contoh kisah yang kita bawakan tadi. Kisah yang selalu kita dengar dari kecil bahwa Nabi Ayub memiliki penyakit kulit. Penyakit kulitnya ini, ya kan, membuat busuk kulitnya sehingga membuat orang, ya kan, menghindari beliau. Ini kisah Israiliyat juga. Dan ini tidak betul. Kenapa? Kita bawa kepada undang-undang syariat. Apakah betul seorang nabi boleh memiliki sifat demikian? Kaidahnya dalam ilmu syariat, ya kan, bahwa seorang nabi tidak boleh memiliki sifat munafirah yang membuat orang membenci kepada dia. Ini tidak betul. Sehingga cara kita menentukan ini Israiliyat atau tidak dikembalikan kepada syariat. Betul tidak sesuai kaidah syariat? Kalau betul kita ambil, kalau tidak betul maka tidak kita ambil. Maka tidak semua berita Israiliyat itu palsu dan tidak juga semua betul. Seperti itu. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir
Beliau di antara orang yang paling keras menentang berita Israiliyat ini. Namun beliau juga banyak mendatangkan Israiliyat di dalam ilmu kathir beliau. Maka di antara caranya adalah ketika hal-hal yang berkaitan dengan kisah Nabi, kisah para Nabi, maka kita baca, ya kan? Kita dengarkan daripada guru kita, yaitu daripada kitab-kitab yang mu'tamad dan mu'tabar. Kitab-kitab mu'tamad dan mu'tabar. Umpamanya dalam masalah, ya kan, dalam masalah sejarah kenabian, dari kecil kita dibacakan kitab Nurul Yaqin, ya kan. Umpamanya kitab yang terkenal juga sekarang, ya, kitab ya Ar-Rahiqul Maktum Al-Mubarakfuri. Kemudian ada juga kitab Sirah Ibnu Hisham, ada Sirah Imam Halabi, sirah-sirah yang dianjurkan oleh para ulama kita, yang kemudian di dalam itu disebutkan hadis-hadis sahihnya, disebutkan hadis ini bagaimana statusnya, sehingga kita yakin ternyata berita ini adalah betul atau tidak betul. Itu diantara cara kita, ya, menentukan apakah Israiliyat itu dipakai atau tidak, yaitu dikembalikan kepada kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama dalam masalah-masalah sirah, khususnya dalam masalah kenabian. Itu kira-kira. Saya bersyukur ada pertanyaan seperti itu, karena memang kawan-kawan ikhwan dari Salafiyah Wahabiyah, mereka ketika berkhutbah selalu membawakan di muqaddimah khutbahnya, fa inna khairal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Maknanya adalah sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah azza wa jalla, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad, seburuk-buruk sesuatu adalah perkara yang dibuat-buat, dan perkara yang berbuat adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Apakah ini ada di hadis Rasulullah SAW? Betul, ini ada hadis di Rasulullah SAW. Ada hadis Nasai, ya kan? Ada hadis Ibnu Majah. Rasulullah SAW setiap kali ingin menceritakan tentang hari kiamat, beliau memulai dengan, ya kan, dengan muqaddimah ini. Maka oleh sebagian ulama disunahkan mengucapkan kalimat ini. Begini, ayah bunda sekalian, tidak semua sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda kita dengannya kita tolak. Orang umpamanya Salafiyah Wahabiyah, mereka mengatakan bahwa, ya kan, haram cingkrang, haram isbal, ya kan, meletakkan atau menyulurkan baju lebih daripada mata kaki. Haram hukumnya, tidak boleh. Kemudian, ya kan, kita menuduh bahwa cingkrang ini adalah bid'ah. Tak betul, ya kan? Cingkrang sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, ma asfala minal ka'baini faminan nar. Orang yang pakaiannya di bawah daripada mata kaki di neraka. Betul. Allah tidak memandang orang yang pakaiannya lebih mata kaki. Betul. Namun hadis tersebut muqayyad, bukan mutlak. Tidak lepas begitu saja. Apa qaidnya? Qaidnya kalau sombong. Kalau sombong baru di neraka. Kalau tidak sombong tidak di neraka. Malah masalah pakaian pula di neraka. Tapi kalaupun demikian, kita juga tidak mengatakan bahwa orang yang berpakaian demikian bahwa dia itu rusak, salah. Tidak. Rasulullah maka menyunahkan dalam hadis Ibnu Umar, bahkan Rasulullah menyuruh pakaian beliau sampai kepada betis. Seperti itu. Itu sunnah, ya kan? Bagaimana kalau seandainya di bawah mata kaki? Tidak haram, jatuhnya kepada makruh saja. Kalau seandainya sombong baru haram. Kalau tidak sombong maka tidak haram. Hadis yang saya sebutkan tadi, fa inna khairul hadits, ayah bunda sekalian pernah mendengar nama Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani? Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, seorang ulama berasal dari Minangkabau. Ayah beliau Syekh Isa itu pergi dari Minangkabau melakukan perjalanan ke Makkah, ke Hijaz, menuntut ilmu di sana, menikah dengan orang Banjar, melahirkan anak namanya Muhammad bin Isa bin Yasin Al-Fadani, menjadi ulama besar. Bahkan semua sanad di dunia kalau kita mengaji hadis itu pasti melalui sanad beliau. Musnid dunia, musnid alam, orang Padang Pariaman. Beliau, saya menerima riwayat ini daripada guru saya, nama beliau Syekh Mahmud Siraj Al-Makki Al-Banjari, asli orang Indonesia Banjar, tinggal di Makkah, kan ayahnya di Makkah, namun tidak bisa bahasa Indonesia karena sudah menjadi ulama di Makkah. Ya kan? Ketika saya ke Makkah, saya jumpa sama beliau. Beliau mengatakan, Syekh Yasin,
setiap meriwayatkan hadis selalu mengucapkan kalimat fa inna khairal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairul hadits Muhammad sampai akhirnya. Syekh Hasim mengucapkan demikian bukan lantaran orang-orang yang berseberangan dengan beliau mengatakan, tapi karena Rasulullah mengatakan. Jadi kita tak boleh membenci sesuatu yang seandainya sesuatu itu dilakukan oleh orang lain. Contohnya, ya kan, orang-orang yang berbeda dengan kita, mereka berjenggot, lalu kita katakan, apa itu jenggot? Oh, jenggot itu kambing. Tidak betul. Jenggot adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka kita lakukan juga jenggot. Bukan karena sesuatu yang itu dilakukan oleh orang berbeda dengan kita benci. Itu maksudnya tidak. Kita katakan secara porsinya itu adalah sunnah Rasulullah. Yang sifat dia baru kita tak boleh. Orang yang tidak berjenggot, orang yang cukur jenggot habis, maka dia kafir. Maka ini baru tidak betul. Ketika orang tak berjenggot dia pandang sini, ini bukan tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Ini baru tak betul. Namun bagaimana jenggot sunnah? Ya kan, sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kalau tak melakukan sunnah? Ya tak apa sunnah. Itu saja. Maka jawabannya adalah betul, itu adalah hadis dari Rasulullah SAW. Ada guru-guru kita membacakannya, tidak masalah. Tidak ada membacakan, maka tidak masalah pula. Ya kan? Maka hanya sekedar pilihan saja. Karena itu yang saya terima daripada guru saya. Kira-kira terjawab Bang ya?